pergi ke taman memetik bunga. Jangan lupa beli buah kurma. Pagi hari ini kita tarhib bersama. Mudah-mudahan Ramadan kita makin istimewa. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan para asatidz, para ustadzah, para tokoh masyarakat. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DPD PKS Kota Pontianak Bapak Muhammad Taufani. Kemudian juga ada Ustadzul Karim, Ustadz Saqafi ya, Ustadz Hafiz, Masya Allah, Ustadz Hafiz As-Saqafi. Beliau lama ketemu di Labaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada Ustadz Faiz juga. Ini beliau suka ikut kajian juga ya. Alhamdulillah. Dan seluruh jajaran pengurus DPD PKS Kota Pontianak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat, dan juga yang kami hormati pengurus ya, atau yang mewakili dari Masjid As-Salam ya, di Jalan Kesehatan Kota Baru. Hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta taufik kepada kita bersama. Alhamdulillah, pagi hari ini cukup cerah ya Allah himpun, Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia. Niat utama kita adalah mempersiapkan dan menyambut kedatangan tamu agung. Mudah-mudahan ini bagian dan bukti dari kesungguhan kita, dari keseriusan kita, dan mudah-mudahan bagian dari persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, hari-hari ini hampir di berbagai macam tempat, tidak saja organisasi, sampai juga organisasi politik ya, alhamdulillah, ini seperti PKS. Dan juga di kampung-kampung, semalam saya mengisi di tempatnya Pak Arif Juri. Pagi hari ini menyampaikan di Masjid As-Salam ya. Mudah-mudahan ini semua adalah bagian dari kebahagiaan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena kunci dari setiap amal itu adalah hati. Kalau hati kita ini gembira, penuh dengan cinta, maka insya Allah kita laksanakan dengan ringan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kewajiban yang sudah diwajibkan sebelum kalian. Mudah-mudahan kita bertakwa. Allah seru, Allah panggil dengan iman. Maka menunjukkan bahwa yang paling utama yang perlu kita kuatkan, perlu kita pastikan kesiapan iman kita.
Dan bicara masalah iman ini wilayah hati, ya, yang menjadi kunci dan rahasia. Bukan persiapan fisik. Allah nggak panggil mana yang paling kuat. Allah nggak panggil mana yang paling sehat badannya. Karena bukan yang Allah lihat perlombaan untuk menahan makan dan minum. Jadi kalau memang yang Allah Subhanahu wa taala panggil yang paling kuat, yang paling lama menahan lapar, yang akan sukses. Tapi ternyata memang Allah hendak memberikan isyarat ya kepada kita bahwa nilai keimanan ini yang nanti akan menjadi pembeda. Apakah kita nanti menjalankannya penuh dengan kemuliaan atau sebaliknya? Atau kita nanti akan menjadi hina karena Ramadan. Ada dua ya. Ramadan nanti ada orang yang dimuliakan, naik kelasnya, naik peringkatnya. Allah Subhanahu wa taala tinggikan setinggi-tingginya karena ketakwaan. Pandangan Allah kepada seorang hamba apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Maka puasa ini adalah sarana, kata Allah, amanu tattaqun. Ya kan? Amanu tattaqun. Keimanan kita harus melahirkan komitmen ketakwaan nyata. Bukan hanya sekedar nilai yang kita yakini, tapi selaras dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini masalah kita utama. Oleh karena itu, tidak ada lain kecuali bagaimana iman kita semakin kuat. Salah satunya, kuatal iman Bapak Ibu sekalian, mesti kita landasi, mesti kita dahului salah satunya dengan ilmu. Maka kalau kita lihat ayat berikutnya 184 itu, 183 panggilan iman, Allah Subhanahu wa taala ingatkan target nanti puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana menselaraskan iman apa yang sudah kita ketahui menjadi amalan-amalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Allah bingkai ini semua salah satunya agar betul-betul kita maksimal. Jadi puasa bukan hanya sekedar pindah makan, sarapan jadi sebelum subuh, makan siang jadi habis maghrib. Kalau orang memaknai hanya sekedar pindah jam makan, maka seringkali lepas buka puasa selesai. Ya selesai, tidak ada lagi menahan, dosa tetap dilakukan. Masya Allah, ya kan? Puasa, bahkan bukannya pun dengan barang yang haram kadang ya. Masya Allah. Karena apa? Karena mungkin kita kurang memahami bahwasanya puasa ini bukan penyiksaan kepada kita. Bukan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan beban kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menaikkan kelas iman kita. Kelas iman kita. Maka ini perlu sebuah proses, dan Allah ingatkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu penutup 184 ya. Puasa kalian itu akan jauh lebih baik, jauh lebih sempurna ya, jauh lebih istimewa in kuntum ta'lamun, kalau kalian ilmui, kalau kalian pahami. Maka sebelum kita masuki Ramadan seperti ini, salah satunya apa? Mengingatkan kembali. Kita perlu menghadirkan apa nilai keutamaan, apa nilai keistimewaan. Rasulullah SAW menjelang bulan suci Ramadan mengingatkan para sahabat. Maka ini yang menjadi salah satu dasar kita. Mengapa kita mengadakan targhib? Adzallakum syahrun mubarakun, kata Nabi, akan menaungi kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuftahu abwabul jannah, Allah buka semua pintu surga. Wa tughlabu abwabun niran, tertutup semuanya pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, diikat itu semua setan-setan. Kemudian Rasul mengingatkan lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa
akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, satu kebahagiaan tatkala kita berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pahami Bapak Ibu sekalian adalah motivasi, adalah spirit agar kita memasuki dengan tenaga. Kadang baru mau Ramadan udah begitu lah dulu. Kalau sudah ini beda Bapak Ibu sekalian ya. Maka nanti bawaannya malas, bawaannya pengen cepat selesai. Akhirnya karena hanya sekedar beban ikut-ikutan ritual tahunan. Ya, setiap tahun hadir, sehingga dia lebih banyak persiapan apa? Persiapan fisiknya, persiapan makanan dan menunya, persiapan lampu-lampunya. Ya, enggak salah, boleh. Tapi ada yang terlewat kadang-kadang, menyiapkan hatinya, menyiapkan jiwanya. Padahal ini menjadi kunci bagi kita, sehingga jangan sampai terulang. Tapi realitanya begitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ramainya masjid di pekan pertama. Ya, itu kenyataan. Ini mitos ke atau fakta ini? Fakta atau mitos ini? Iya, fakta. Sering kita ingatkan, tapi begitu lagi. Ramainya masjid, Masya Allah, kita bangun, mengajukan proposal, udah nggak muat. La ilaha illallah. Pekan pertama memang betul, pekan kedua, Masya Allah, jamaahnya sudah semakin maju. Yang dicari bukan sholat misalkan yang berkualitas, yang dicari mana masjid yang cepat-cepat selesai. Itu yang terjadi. Betul atau salah? Fakta atau mitos ini? Mudah-mudahan bukan gitu ini ya. Bukan gitu. Iya, yang terjadi kan begitu. Kalau lama sikit udah diancam itu, jangan panggil itu Ustaz itu lagi. Panjang benar begitu ya. Ya, makin panjang padahal makin bagus. Kualitas sholat malam kita nanti ditentukan bukan banyaknya rakaat, tapi panjangnya kita ini bacaan. Harusnya itu yang kita cari. Ya ayyuhal muzammil, hafal semua ya. Qumil laila illa qalila, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah kalian di waktu malam, qiyamul lail. Apa yang Allah anjurkan? Banyaknya rakaat? Enggak. Nisfahu, separuh malam. Ada yang berani mengambil tantangan ini separuh malam? Tarawihnya baru selesai jam 12. Yakin besok tinggal imam sama makmumnya. Tapi Allah anjurkan begitu, nisfahu, separuh malam, awinqus minhu qalila. Kalau kalian kurangi jangan banyak-banyak. Adalah sepertiga malam, jam 10. Jam 10 pun saya belum pernah menemukan sholat raweh di Pontianak. Betul, cari ada nggak di Pontianak ini jam 10 malam? Nggak ada. 15 menit, 20 menit. Ya, rata-rata begitu. Masya Allah. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kalau mampu tambahkan lagi, bukan lagi separuh, bukan lagi dikurangi sepertiga, tapi auzid alaihi, tambahkan lebih dari separuh, 2/3 malam. 2/3 malam, kira-kira jam 2 baru selesai. Oh, makinlah nggak ada jamaahnya itu ya. Betul lah ini. Ya, kadang-kadang ini kurang persiapan. Kadang-kadang kurang kita motivasi. Padahal kita maunya Ramadan lebih istimewa, sesuai dengan standarnya. Baginda Nabi ketika memuliakan Ramadan luar biasa. Beliau betul-betul menyambut, baru disambut ini sudah luar biasa. Apa sambutan Nabi? Yang paling banyak puasa di bulan Sya'ban adalah puasa Nabi di bulan Sya'ban. Yang paling banyak puasa sunatnya ternyata adalah puasa di bulan Sya'ban. Ya, tidak ada, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi lebih banyak berpuasa dibanding puasa di bulan Sya'ban, tapi nggak sempurna sampai 1 bulan, karena yang 1 bulan hanya bulan Ramadan. Tapi menunjukkan persiapan yang luar biasa. Puasa sudah dipersiapkan. Untuk apa?
menyiapkan batin. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karenanya yang mesti kita siapkan salah satunya melalui keimanan kita ini. Nah, kita cintakan hati dengan nilai-nilai keistimewaan. Nilainya untuk apa kita ini puasa? Apa niat kita ini? Luruskan dulu ini. Kadang-kadang selama ini terus terang, jujur, seringkali yang muncul pertanyaan, kuat nggak ya puasa? Kuat. Bisa nggak ya nanti sahur jam 2? Apa ge? Masih tahan nggak kalau terawihnya 23 rakaat, 11 rakaat? Urusan kuat-kuatan fisik semuanya. Kuat-kuatan fisik ya. Tapi kadang-kadang seperti apa kita ini puasa? Padahal Nabi SAW salah satu petunjuknya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa, dua landasannya, iman satu, imanan, bahwasanya kita bukan sekedar ikut-ikutan, bukan karena hanya musiman, bukan ritual tahunan. Nah, ini bukan itu, tapi betul-betul imanan, panggilan. Ya Allah, Allah yang manggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita baca, Bapak Ibu sekalian, di tafsir-tafsir itu salah satu nilai keistimewaan Ramadan ini, Allah yang langsung manggil. Dalam banyak ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Qul itu banyak. Katakan Muhammad, ya Rasul yang masih diperintahkan untuk memanggil. Tapi khusus untuk puasa salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu. Allah yang berkenan langsung memanggil. Allah yang berkenan memanggil kita, hai orang yang mengaku iman. Mana orang yang beriman ini? Subhanallah. Maka keimanan ini menjadi landasan. Yang kedua apa? Wahtisaban. Apa makna ihtisab? Berharap jaminan janji Allah nanti pada hari kiamat. Kita berharap puasa kita yang akan memberikan syafaat, puasa kita yang nanti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita meninggal. Ya, betul Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan kalau kita buka puasa, bahagianya luar biasa. Setuju nggak? Ya, minuman begini satu seteguk air itu, ya Allah nikmatnya. Setelah seharian nggak minum, yang dicari pertama apa? Air atau kurma. Kalau hari biasa air ya. Kurma nggak akan disentuh. Tapi ketika bulan puasa, air sama kurma ini yang primadona. Ya Rabbi, dan terasa nikmatnya. Hadirin, itu waktu kita buka, dan Rasul mengingatkan sebagaimana bahagia kita ketika berbuka, itu yang nanti akan kita rasakan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kebahagiaan orang yang bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, dengan puasanya ada satu riwayat yang menyebutkan dua orang. Riwayat Imam Ahmad ya, cerita ini. Satu di antaranya adalah orang ini dua sahabat karib dekat, sama-sama pejuang. Ya, pejuang dakwah, pejuang menegakkan agama. Tahun ini saudaranya meninggal di jalan Allah. Meninggal di jalan Allah, kematian tertinggi, mati syahid. Hadirin rahimakumullah. Baru berselang tahun berikutnya disusul oleh saudaranya ini, tapi tidak meninggal di medan perang. Dimimpikan oleh seorang sahabat bahwasanya dia melihat saudaranya yang kedua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, didahulukan. Terasa aneh, kenapa harusnya yang pertama? Dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama, menjadi pejuang menegakkan kebenaran. Saudara kedua ini matinya biasa, umumnya manusia. Tapi kenapa didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam surganya? Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpinya ini. Karena heran, mestinya yang pertama, kenapa yang kedua? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau
mendapatkan berita dan cerita ini, pertanyaannya kepada sahabat ini, wahai sahabat, bukankah saudaramu yang kedua itu tahun ini bertemu dengan Ramadan? Masya Allah, tahun ini bertemu dengan Ramadan. Maka para ulama memberikan komentar hadis ini, bahwasanya peluang Ramadan kalau kita optimalkan, insya Allah kita akan dapat melebihi, bahkan boleh jadi, tentu anugerah Allah kepada masing-masing hambanya, orang yang meninggal di jalan Allah sekalipun. Apa enggak istimewa ini hadirin? Istimewa. Kita belum mendapatkan kesempatan macam saudara kita di Palestina, ya, tapi kita pun nggak disuruh ke sana, setor nyawa ya kita kan, ya kan. Tapi Allah memberikan pintu yang lain. Mereka, masya Allah, surga udah milik mereka rata-rata. Orang mati syahid semuanya langsung masuk surga. Itu cemana ini Pak Ustadz? Kita cemana? Ya, ini ada peluang yang berbeda. Sama insya Allah hadisnya hadis ini, untuk mendapatkan kesempatan derajat, bahkan bisa saja melebihi daripada orang yang mati syahid sekalipun. Apa itu? Ramadan yang optimal, Ramadan yang istimewa. Tapi kalau Ramadan, ya kita jalani apa adanya. Yang penting kan puasa. Apa yang puasanya? Ya puasa begitulah, nahan makan dan minum saja, tapi nggak bisa nahan maraknya. Puasa-puasa, maraknya masih. Apalagi kalau sudah jam 4 ini ya. Kalau sudah jam 4 sore, semuanya jadi sensitif Pak. Ya, karena perut lapar. Perut lapar, sensitif, mudah tersinggung. Waduh, kita kan puasa ini kan. Iya, makanya Bapak Ibu sekalian, orang bisa semua, tapi kadang kita masih belum mampu untuk bisa menahan lisan kita, menahan ego kita. Maka hadirin, yang optimal yang kita inginkan, agar apa? Ihtisaban. Kita berharap nanti dimuliakan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah. Kita tahu hadirin Bapak Ibu sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, ya, ada orang yang jatuh pailit. Halo? Pernah dengar ya? Ada orang yang nanti pada hari kiamat disebut oleh Nabi muflis. Atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut nanti? Ada orang yang bangkrut. Maka sahabat jawabnya yang mereka tahu, ya Rasul, orang yang bangkrut itu kehabisan uang, orang yang gagal dalam bisnis, bangkrut habis. Ya, itu bangkrut dunia. Tapi nanti ada orang yang bangkrut akhirat. Siapa mereka? Man ya'ti yaumal qiyamah. Barang siapa yang nanti datang menghadap Allah bisolatin, dengan membawa solat, wasodaqotin, dengan sedekahnya, dan berbagai macam amalan-amalan disebut oleh Nabi. Ternyata ada hal yang terselip kadang. Kenapa puasa nggak disebut? Subhanallah. Coba perhatikan hadisnya. Solat disebut, sedekah disebut, amal-amal yang lain disebut, puasa nggak disebut oleh Nabi. Masya Allah. Apa kata komentar para ulama? Sebab apa kata Nabi lanjutannya itu? Tapi pada saat yang sama dia sholat, dia mungkin sedekah, suka bantu orang, orangnya sosial, baik akhlaknya, dengan mungkin apa, mungkin dia orang sosial begitu ya. Tapi pada saat yang sama dia mungkin ngambil barang orang, dia menumpahkan darah orang, dia mungkin memfitnah orang. Maka semua amalnya itu akan diambil untuk saudaranya yang belum halal di dunia itu. Ya. Itu kan begitu kan ceritanya. Sampai kalau misalkan amal baiknya nggak ada, maka amal buruknya, amal dosanya diberikan kepada dia. Itulah makanya mengapa bangkrut. Para ulama mereka memberikan komentar, kenapa sholat nggak disebut? Karena mohon maaf, puasa nggak disebut. Puasa ini yang menjadi tabungan luar biasa. Makanya mengapa Rasul menyebutkan, hadisnya sangat terkenal ya, asyamu li, puasa itu untukku. Bayangkan ya, tidak ada amalan selain puasa. Asyamu li, puasa itu hanya untuk aku. Wa ana ajzi bihi,
yang nanti akan membalasnya. Ternyata puasa ini Allah yang menyimpan, gak diganggu-ganggu yang lain. Dan ternyata salah satu fadilahnya, kalau seumpama amalnya habis semua, masih ada tabungan yang gak bisa diganggu. Apa itu? Puasa. Kalau diperlukan, dikeluarkan kartu puasa, masih punya amal, masih bisa selamat. Subhanallah. Ini puasa. Orang yang mengimani ini, Bapak Ibu sekalian, melihat puasa itu peluang atau kesempatan, ya, kesempatan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kepada kita bekal pulang. Maka seringkali saya coba terjemahkan makna ihtisab itu, ya, imanan wahtisaban, bahwasanya karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu berarab pahala yang di sisi Allah. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita akan berbeda. Jadikan puasa kita ini bekal pulang kita. Ya, ihtisab itu bekal pulang kita. Maknanya bahwasanya kita semuanya pasti pulang. Kita pasti akan kembali. Semua kita akan kembali ke mana? Ke rumah asal kita. Ya, rumah asal kita, yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak setiap orang bisa kembali. Banyak orang izin, kadang selama ini mungkin setahun, ya, kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Kita banyak dilenakan oleh pekerjaan kita, sehingga kita melupakan daripada bekal utama kita. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa ini menormalkan kembali. Ya, menormalkan kembali. Makanya ayatnya Bapak Ibu, amanu la'allakum tattaqun. Ya, amanu, kita imani. Banyak orang tahu. Yang betul itu banyak yang tahu, tapi sedikit orang yang beramal. Betul nggak? Ini masalah kita tadi kan? Apa masalah kita? Masalah kita berbedanya antara apa yang diketahui dengan amalan nyata. Orang yang tahu lalu tidak diamalkan, macam orang Yahudi. Kata Allah kan? Macam orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim itu. Siapa al-maghdubi alaihim? Orang Yahudi. Banyak ilmu, banyak petunjuk, banyak nabi dan rasul diutus, tapi paling banyak nabi yang diingkari dan didustakan. Makanya simbol kalau iman tidak diamalkan, ini adalah simbolnya orang Yahudi. Dan kita berlindung, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, kita takut itu. Makanya Ramadan, puasa yang akan kita jalankan ini, insya Allah sarana, ya, sistem yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Untuk apa? Menyelaraskan, melatih, menormalisasikan. Selama setahun ini mungkin kita lebih banyak ngurus badan, lebih banyak mengurus uang harta kita, dunia kita lebih banyak. Coba Ramadan ini yang akan datang, ketika kita mulai dikurangi, makan dikurangi, minum dikurangi, kesenangan-kesenangan jasad kita ini Allah latih, Allah Subhanahu wa taala kurangi. Apa dampaknya? Yang hidup hati, ya kan? Yang hidup roh kita. Itu yang terjadi. Maka Allah latih dengan puasa. Tapi nggak cukup puasa, Allah latih dengan sholat kita. Maka paketnya itu 5, saya sering sampaikan. Paketnya itu 5. Kalau kita nggak mengambil 5 paket ini, nggak sempurna puasa Ramadan kita. Pastikan di puasa Ramadan yang akan datang, istimewakan pertama puasanya. Puasa yang bagaimana? Sekali lagi, puasa yang memiliki apa? Ya, karena iman dan ihtisab tadi, bukan karena ikut-ikutan, tapi kita puasa yang berusaha untuk menjadi kendali. Jadi dapat menahan, tidak hanya puasa perutnya, tapi juga puasa mulutnya, puasa matanya, puasa telinganya, puasa kita semuanya. Bismillah, termasuk juga puasa update HP lebih banyak ya. Takutnya nanti ini bisa menjadi pengganggu. Baru mau target Pak Ustadz,
berapa? Dua juz setiap hari. Tapi lebih banyak bukanya, akhirnya target 2 juz nggak jadi. Karena lebih banyak update-nya. Makanya mungkin kita juga puasa juga ini ya. Memang kita puasa berusaha untuk betul-betul waktunya singkat masalahnya. Ayyaman ma'dudat. Waktunya terbilang, tidaklah singkat, cepat, Masya Allah. Tiba-tiba dah sepekan, tiba-tiba sudah pekan kedua, tiba-tiba begitu cepatnya. Maka hanya orang-orang yang mereka memiliki jiwa-jiwa apa? Jiwa-jiwa fastabiqul khairat ini ya, yang insya Allah mudah-mudahan akan menjadikan waktu demi waktu betul-betul diberkahi. Tapi memang Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ingat, dan seringkali para ulama juga mereka mengingatkan, semangat di awal kadang hilang tiba-tiba ketika berada di tengah perjalanan. Boleh jadi karena kurang ilmunya, satu, kurang ilmunya, sehingga karena ilmu ini yang terus akan memberikan bahan bakar. Makanya selama Ramadan nanti jangan juga kita tinggalkan. Kita terus belajar, kita terus dengarkan tausiah, nasihat untuk terus memacu kita. Karena energinya itu ilmu. Maka ketika Allah menyebutkan wa antasumu khairul lakum, salah satu nanti di bulan puasa belajarnya harus lebih kuat, bacanya harus lebih sering ya. Kita yang dengar yang baik-baik. Untuk apa? Untuk kita dapat mendapatkan spirit. Ini enggak kadang-kadang orang puasa lebih banyak menonton yang enggak betul. Ya, kadang puasa ini Bapak Ibu sekalian tetap jalan itu. Yang nonton film-film, yang nonton apa gitu? Apa biasanya? Apa tuh kalau di sini enggak ada yang suka ya drakor ya. Udah lewat Pak Ustadz itu ya drakor. Tapi kalau ada yang masih suka itu istighfar jalan ya. Yang nonton drakor memang nggak terasa, tapi hilang sia-sia. Makanya Nabi SAW mengingatkan apa? Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Barang siapa, Masya Allah, Pak Sugianto, ini kawan lama beliau ini. Saya suka hubungan beliau dengan Pak Haji Basuki. Alhamdulillah bisa silaturahim ya di sini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang tidak mendapat meninggalkan dusta dan mengamalkan yang sia-sia, maka Allah tidak perlu meninggalkan makan dan minumnya. Memang nggak terasa Bapak Ibu kalau kita ini sambil puasa sambil nonton drakor, tapi waktunya terbuang sia-sia. Nah, kalau yang laki-laki, saya sih insya Allah nggak yakin kalau kader-kader PKS insya Allah aman ya. Aman. Tapi belum tentu anak-anak kita memang ya. Anak-anak Gen Z sekarang kan begitu, entah main HP, main game dan lain sebagainya. Tapi ini perlu kita ingatkan. Jadi jangan sampai kemudian hilang tanpa ada apa? Tanpa ada amalan-amalan yang nyata, karena terlalu berharga. Jadi karena ilmunya. Yang kedua, nah, masih ngejar ada ini. Kan saya nanti ngisi lagi. Oh, tape, insya Allah. Baik, saya. Oh, ini kalau sudah ngomong nggak? Insya Allah, saya jam 11 masih aman, insya Allah. Baik, nanti saya setengah 10 saya selesaikan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kadang boleh jadi karena kurang ilmunya. Karenanya selama Ramadan nanti jangan tinggalkan untuk terus kita mendapatkan ilmu. Alhamdulillah kalau di bulan suci Ramadan ada kuliah zuhur, ada kuliah duha, ada kuliah menjelang buka puasa, kuliah tarawih, semuanya, kuliah subuh banyak sekali. Maka tolong dimanfaatkan untuk terus mencas. Yang kedua juga kadang kenapa kita ini suka ya, umumnya ya masyarakat kita ini ya semangat di depan tapi kemudian luntur di tengah jalan, lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Tidak berkumpul dengan orang-orang yang semangat, orang-orang
orang yang memuliakan Ramadan. Mereka berkumpulnya dengan siapa? Dengan orang-orang yang enggak memuliakan Ramadan. Memuliakan Ramadan hari pertama, hari kedua. Lepas itu, Masya Allah, buka seperti biasa. Mereka tidak memuliakan Ramadan karena mereka nggak ada takut. Itu masalahnya. Makanya ilmu itu yang buat kita ini rasa takut. Yang tahu Bapak Ibu sekalian, cerita ngeri Bapak Ibu ya. Kita ngeri kalau mendengar ceritanya Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Beliau itu diperlihatkan oleh Allah orang berenang di sungai darah. Setiap kali berenang sampai di pinggir sudah ada orang yang bersiap-siap. Lalu kemudian orang itu kepalanya dipecahkan, mulutnya dirobek, begitu dikembalikan ke tengah, kembali lagi berenang sampai pinggir, disiapkan itu pukulan dari batu, mulutnya kemudian dirobek, dilemparkan lagi, begitu seterusnya. Nabi kemudian bertanya, siapa itu wahai Jibril? Maka Jibril pun mengatakan, Muhammad, ini makanya kadang-kadang perlu juga disampaikan ya. Kalau nggak ada hal-hal seperti ini, kadang nggak ada rasa takut. Muhammad, itu adalah umatmu yang berbuka puasa di siang hari Ramadan tanpa uzur. Tanpa uzur. Itu siksaannya begitu. Masya Allah. Maka kadang-kadang lingkungan ini penting. Ya, lingkungan. Nah, yang ketiga ini yang perlu juga kita antisipasi ini. Kita antisipasi. Jadi jangan sampai semangat itu begitu menggebu di awal sehingga di tengah jalan kita sudah gugur. Akibat apa? Kurang memanage dengan baik. Ya, karena kita ini perjalanan cukup panjang, ya, 1 bulan. Maka mestinya harus kita kelola nafasnya, ritme larinya. Orang mau lari 10 kilo, langsung tancap gas di putaran pertama dan kedua. 1 kilo, 2 kilo. Kilo ketiga sudah kram itu kakinya. Sudah termasuk yang menyerah. Ini karena kurang pandai mengelola. Juga jangan demikian. Kita mestinya, Bapak Ibu sekalian, Rasul ketika memberikan nasihat kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, tolong sa'atan fasaatan. Itu pesannya beliau. Sa'atan fasaatan. Setiap waktu ada haknya. Ya, ada amalannya. Maka kita di bulan Ramadan juga harus memenuhinya. Ketika siang tidaklah tidur semuanya, tapi juga jangan kita kemudian Bapak Ibu sekalian tidak ada tidur. Apalagi malam nanti kita mau tarawih. Salah satu kunci kekhusyuan kita nanti tarawih, pastikan ada qailulahnya. Para ulama itu menyarankan begitu. Qailulah siang hari, walaupun setengah jam, 1 jam, insya Allah beda. Kita nanti tarawihnya itu lebih segar. Tapi kalau kita ini siang hari sudah diforsir, habis semua tenaga kita, nggak ada qailulahnya, maka kita nanti waktu tarawih baru alhamdulillahi rabbil alamin, gontai kita. Apalagi ditambah ketika buka puasa sudah 2 piring masuk. Udah itu lain cerita itu ya. Ya, surat pendek pun terasa panjang itu, terasa panjang. Makanya perlu kita kelola. Jadi waktu-waktu kita, malamnya tetap harus ada tidurnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tancap di hari-hari pertama nggak tidur-tidur, nanti pekan pertama mungkin badan kita masih bisa mentoleransi, pekan kedua jatuh kita, tidak mampu melanjutkan. Ini karena kurang memanage. Maka kita coba atur kelola ya. Dalam kehidupan kita ada waktu untuk badan kita, ada waktu juga untuk keluarga kita, waktu untuk dunia kita. Tidak salah. Bukan berarti kemudian kita selama bulan suci Ramadan anti dunia, enggak. Tetap, tapi memang harus ada waktu yang bagaimana nanti kita optimalkan selama Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya, insya Allah mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan yang akan datang, minimalnya ini kesungguhan kita,
dengan mempersiapkan diri, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hal yang sangat penting, minta selalu kepada Allah agar hati dilembutkan, agar hati disiapkan, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. Maka salah satu di antara doa yang diajarkan oleh para ulama kita, Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, serahkan diriku untuk bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Kita telah siap sedia. Nah, kalau sudah ada kesiapan, siap untuk diatur, siap untuk mengikuti program, siap kita untuk mengoptimalkan. Itu maknanya. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, serahkan diriku kepada bulan Ramadan. Ini semacam janji dan komitmen kita siap untuk mengoptimalkan. Nah, kalau kita ini sudah siap, siap kita mengikuti. Tapi kalau kita ini ada siap, bagaimana bisa mengikuti? Wasallim Ramadhanu lana. Nah, ini yang keduanya. Wasallim Ramadhanu lana. Ya Allah, serahkan juga Ramadan kepadaku. Kami dah siap ini ya Allah. Tapi jangan pula nanti dah siap, tiba-tiba umur kita nggak panjang. Ya kan? Makanya kita berharap, ya Allah, dekatkan Ramadan kepadaku, tinggal belasan hari. Tapi tidak ada yang tahu. Ya, ajal datang kapan saja, tapi minimalnya insya Allah para ulama katakan, kalau kita ada kejujuran, kalau kita ada kesiapan, insya Allah kesiapan kita, kejujuran kita untuk melakukan persiapan itu, insya Allah kalau andai kata ada sesuatu, entah meninggal, naudzubillah, tapi kalau sudah takdir, ya memang itu sudah kita, atau kita sakit, Allah akan tetap sempurnakan seperti keadaan kita sehat, insya Allah. Makanya kita mintanya kepada Allah apa? Salimna wa sallim Ramadhanu lana. Ya Allah, dekatkan, serahkan Ramadan ini yang tinggal beberapa belasan hari ini kepada Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan ya Allah, bukakan bagi kami amal-amal soleh di bulan Ramadan nanti yang Engkau terima. Yang Engkau terima. Enggak saja kita dibukakan dengan amal, tapi kalau nggak diterima, maka mudah-mudahan ini salah satu ya, mempersiapkan hati dan jiwa kita agar Allah Subhanahu wa taala semakin merindukan kita, jiwa yang semakin siap, jiwa yang semakin hidup, sehingga Ramadan ini tidak hanya sekedar ritual, tetapi menjadi sarana momentum kita untuk memperbaiki. Ramadan yang penuh dengan keistimewaan, Ramadan yang menaikkan kelas iman kita, kelas daripada ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Karena ada waktu tanya jawab, saya cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ada nilai manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.